Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rianti Sri Kartini. Saya berasal dari SDN Solokanjung, Lima. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Bengkulu. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 5 di lingkungan Kabupaten Bengkulu. Fasilitator saya Ibu Elvianti dan pengajar praktek saya Bapak Firman Maulana. Beliaulah yang membimbing saya dalam pendidikan guru penggerak yang saya jalani saat ini. Terima kasih Ibu Fasil dan Bapak Firman atas arahan dan bimbingannya. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya merefleksikan hasil wawancara saya dengan para pemimpin di lingkungan tempat saya bekerja. Yang pertama kali saya wawancarai adalah Bapak Anas Suteja. Beliau adalah pimpinan saya di Kepala Sekolah SDN Solokanjung, Lima. Yang kedua adalah Bapak Hendra Hendrayana. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Sukamana 3. Dan yang terakhir adalah Bapak Iwan Ridwan. Beliau adalah Kepala Sekolah SMPN 2 Solokanjung, Kabupaten Bandung. Hal-hal yang menarik dari ketiga pimpinan yang saya wawancarai adalah di mana beliau memiliki ciri khas masing-masing dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Pengambilan keputusan yang Bapak Ana lakukan sebagai kepala sekolah saya adalah beliau selalu mengedepankan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Bapak Hendra Hendrayana lebih mengedepankan skala prioritas utama demi kepentingan bersama. Sedangkan Bapak Iwan Ridwan, beliau mengedepankan komunikasi yang baik untuk menghasilkan solusi terbaik dari yang terbaik. Dari hasil ketika wawancara saya dengan ketiga pimpinan atau kepala sekolah, banyak persamaan dan perbedaannya dalam mengambil keputusan. Persamaannya adalah sudah adanya paradigma, prinsip, dan langkah pengujian pengambilan keputusan, tetapi belum sistematis di modul yang saya pelajari saat ini di pendidikan guru penggerak dengan menggunakan 4-3-9, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Setiap pimpinan atau kepala sekolah memiliki perbedaan dalam mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, baik itu pengambilan keputusan, kasus dilema etika, ataupun pengambilan keputusan rujukan moral. Mereka mempunyai jalan tersendiri dalam mengambil keputusan.
Ada yang mengedepankan skala prioritas utama demi kepentingan bersama dengan cara merubah kebiasaan dan mempertimbangkan psikologisnya. Sedangkan pimpinan yang lainnya mengedepankan keterbukaan, menampung semua masukan dan data-data dalam membantu penyelesaian. Pemimpin yang satu lagi mengedepankan komunikasi terlebih dahulu dengan alasan-alasan yang lebih kuat agar goal yang diinginkan adalah keputusan terbaik dari yang terbaik. Begitupun dengan langkah-langkah yang diambil dalam mengambil keputusan. Ada yang mengedepankan rambu-rambu yang harus diperhatikan demi kepentingan bersama. Ada pula yang mengkomunikasikan terlebih dahulu serta sikap mendengarkan dari berbagai sumber. Setiap kepala sekolah ada kesamaan yang menonjol dalam keefektifan pengambilan keputusan, yaitu dalam cara mengidentifikasi dan komunikasi ketika pengambilan keputusan dilema tersebut terjadi di sekolah mereka. Setiap pimpinan atau kepala sekolah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Antaranya adalah tantangan perasaan agar mendapatkan pencapaian penyelesaian yang terbaik dan yang terbaik. Ada juga yang mengedepankan ketelitian dalam mendalami kasus dilema etika tersebut, sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Dari pernyataan pimpinan yang saya wawancarai mengungkapkan hal yang berbeda mengenai tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian pengambilan keputusan dilema etika. Ada yang terjadwal di setiap rapat, dibahas, dimasukkan dalam bahasan rapat. Ada yang menyatakan disesuaikan dengan kondisi kasus tersebut. Jika dibutuhkan, maka menurut beliau cukup dikonsultasikan dengan tim manajemen sekolah saja, atau bisa ditangani langsung atau spontan, atau dibutuhkan penanganan khusus dan waktu khusus tergantung kasus yang dihadapinya. Faktor-faktor adakah seseorang yang membantu dari pengambilan keputusan, yaitu adanya persamaan dari ketiga kepala sekolah tersebut, yaitu komunikasi, di mana pimpinan atau kepala sekolah jenjang sekolah dasar karena cakupan sekolahnya lebih kecil sehingga hanya berkonsultasi dengan guru atau wali kelas yang bersangkutan jika kasus dilema etika dengan siswa. Sedangkan pimpinan di jenjang SMP berhubung skala sekolahnya lebih luas lagi, ada tim manajemen sekolah yang di dalamnya adalah wakasek kurikulum, wakasek TK, dan juga wali kelas untuk berkomunikasi dalam memecahkan kasus dilema etika yang dihadapkan dengan siswa. Dari semua pembelajaran yang dapat dipetik pengalaman pengambilan keputusan etika, setiap pemimpin atau kepala sekolah mempunyai pandangan dan pembelajaran yang berbeda. Pemimpin yang satu lebih menekankan kepada kepentingan murid, utamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Sedangkan pimpinan atau kepala sekolah yang lainnya, setiap permasalahan pasti ada solusinya jika dikomunikasikan dengan baik, dengan cara membuka diri dan menerima kritik juga saran yang baik, sehingga keputusan yang diambil pun jadi yang terbaik. Rencana pimpinan dan kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan yaitu tetap melibatkan wali kelas ataupun guru yang bersangkutan dengan kasus dilema etika dan melibatkan tim manajemen sekolah yang selama ini dirasa cukup efektif dengan masalah yang dihadapi dengan terbuktinya terselesaikannya masalah-masalah dilema etika di wilayah. Saya sendiri sebenarnya sudah menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan saya, pada guru saya dan juga kepada kolega-kolega guru saya ataupun rekan saya. Tetapi bedanya, saya belum sistematis seperti yang diutarakan pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin pada pendidikan guru penggerak.
Setelah saya memahami dan mempelajari dengan bantuan modul, fasilitator, instruktur, dan juga PT, saya menambah ilmu baru akan pemahaman pengambilan keputusan dilema etika. Seketika itu juga saya terapkan pada kehidupan saya sehari-hari ketika diharuskan mengambil keputusan dilema etika ataupun rujukan moral dengan merujuk kepada rumus 439, yaitu 4 paradigma yang sudah saya pelajari, 3 prinsip yang sudah saya pelajari, dan juga 9 langkah pengujian pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari, sehingga memudahkan saya untuk menjalankan keputusan dilema etika dalam pelaksanaannya. Demikianlah pemaparan saya mengenai refleksi saya ketika mewawancarai para pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan sekolah saya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dalam penyampaian refleksi ini. Terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah membantu tugas saya, terutama kepada kepala sekolah saya, Bapak Ana Suteja, kepada Bapak Hendra Hendrayana sebagai kepala sekolah Sukamanah 3, dan juga kepada Bapak Iwan Ridwan sebagai kepala sekolah SMP 2 Solokan Juru Kabupaten Bandung. Begitu besar pengalaman beliau dan pemahaman beliau akan keputusan yang diambilnya dalam memimpin. Semoga menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya sebagai seorang pemimpin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan saat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua dan salam